Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu semua, para mahasiswa STIK yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memulai aktivitas dengan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita, keinginan kita, usaha kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kajian pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan doa. Kita akan mengawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, mintalah kalian semua, astajib, kata Allah, saya akan ijabah lakum, untuk kalian. Ayat ini menunjukkan sebuah perintah. Karena apa? Kalimatnya menggunakan amr. Amr itu menunjukkan sebuah perintah, dan pada dasarnya perintah itu menunjukkan sebagai sebuah kewajiban. Jadi kita berdoa kepada Allah itu adalah perintah. Kita berdoa kepada Allah adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi doanya saja itu sudah ibadah. Mengapa kita harus berdoa? Pertama, memang karena perintah Allah. Jadi kalau sudah perintah Allah itu tidak penting lagi rasional atau tidak rasional. Kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, tidak penting lagi itu mempertimbangkan masuk akal atau tidak masuk akal. Salah satu contohnya misalnya sahabat Umar itu pernah ngomong, seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, saya kira-kira saya enggak sudi itu, enggak mau lah, wong batu kok dicium-cium. Tapi karena Rasulullah melakukan itu, maka sahabat Umar dan
sahabat-sahabat lain ikut melaksanakan. Karena apa? Karena itu bagian daripada ibadah. Yang nomor dua, mengapa kita harus berdoa? Karena memang kita ini butuh kepada Allah. Sama dengan mengapa kita ini melaksanakan sholat. Karena sholat itu kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita, semua orang pasti kepingin itu. Sama dengan kita ini butuh makan. Semua akan mencari makan, diperintah atau tidak diperintah itu. Nah, orang sholat juga begitu. Mestinya tidak hanya karena diperintahkan. Yang penting kita sholat menggugurkan kewajiban. Tapi harus didasari bahwa sholat kita ini kebutuhan. Insya Allah kalau kebutuhan kita lakukan dengan serius. Seperti bapak-bapak hari ini mengikuti pendidikan di PTIK, STIK karena memang kebutuhan, maka dilakukan dengan serius. Padahal banyak pertimbangan yang lain, karena meninggalkan keluarga jauh macam-macam, tapi karena merasa butuh jauh-jauh dari luar kota datang ke sini mau sekolah. Karena apa? Bagian daripada kebutuhan. Nah, demikian pula doa itu adalah kebutuhan kita. Yang nomor tiga adalah doa itu sendiri ibadah. Artinya ibadah apa? Siapapun yang melakukan kegiatan berdoa itu sudah langsung mendapatkan pahala dari Allah. Semakin banyak doanya, semakin panjang doanya, semakin sering kita berdoa, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, Al-Quran menyampaikan dengan kalimat ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, astajib, bakal aku ijabah. Nah, astajib ini kalau dari aspek bahasa adalah fi'il mudhari', kata kerja yang mempunyai waktu dua, yaitu waktu seketika atau hal dan waktu mustakbal yang akan datang. Artinya apa? Doa itu pasti diijabah oleh Allah, bisa langsung, bisa nanti belakangan, tapi pasti diijabah. Kadang-kadang orang doa seperti bapak-bapak semua sejak SMA bisa masuk jadi polisi misalnya, doanya udah sering, udah ikut tes beberapa kali nggak diterima, tahu-tahu baru diterima setelah 3 atau 2 tahun, atau bahkan sudah sekolah yang lain. Kadang-kadang sudah tidak dipikirkan lagi, tahu-tahu diterima.
Ada yang langsung begitu masuk daftar berdoa langsung diterima. Nah, semua doa itu pasti diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya yang paling pokok, bapak-bapak semua harus yakin bahwa doa itu diterima oleh Allah. Kalau tidak yakin, ya tidak diterima, bahkan dosa. Apalagi merasa tidak butuh. Misalnya ada orang doa begini, ya Allah, berilah kami ya Allah rezeki kalau engkau mau, kalau engkau mau. Ini kan kurang ajar ini, seakan-akan tidak butuh. Kasih dong gua kalau lo mau sih, gitu kan. Itu seakan-akan ngeledek ya. Jadi seakan-akan nggak butuh. Ada orang minta tapi seakan nggak butuh. Bagi dong kalau ente mau, gitu kan. Jadi harus yakin syaratnya. Kalau yakin, insya Allah pada satu saat akan diterima oleh Allah. Nah, diterimanya ini ada kalanya sesuai dengan permintaan, ada kalanya diberikan yang lain yang lebih cocok. Contoh nih, Anda kepingin ngelamar seseorang, udah minta itu, udah berdoa, udah bangun malam, ternyata enggak jodoh. Padahal kita sudah minta. Bukannya Allah mengatakan doa kita pasti diterima oleh Allah. Nah, jawabannya adalah karena pilihan Anda itu tidak cocok buat Anda. Anda harus yakin, harus punya keyakinan bahwa ketidakcocokan itu adalah yang terbaik. Akhirnya dapatlah gadis lain yang itu kadang-kadang belum berdoa, tahu-tahu udah cocok aja itu. Padahal yang disenangi A, tapi dapatnya B. Waktu doa supaya dapat A, dapat E, begitu. Hari-hari berikutnya kita dapatkan wanita B. Ini adalah bukan berarti doanya kalian tidak diterima, diterima tapi dipilihkan yang terbaik. Nah, kadang-kadang doa kita ini tidak diterima sekarang, tapi setelah lupa. Banyak permintaan-permintaan kita dulu tidak atau belum diijabah oleh Allah, tahu-tahu setelah kita lupa 5-10 tahun berikutnya diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Itu paling banyak. Anda doa supaya pingin punya rumah, doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ya Allah, anzilni, tempatkanlah kami, munzalan, tempat atau rumah ya, mubarakan, yang diberkahi. Ini doa biasanya diberikan oleh kiai kepada para santrinya ketika santrinya itu mau boyongan. Tahu boyongan? Boyongan itu pindah selamanya, enggak balik lagi ke pesantren, mau pulang kampung selamanya, sudah enggak belajar lagi. Nah, kiainya ngasih doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
supaya santrinya nanti cepet-cepet punya rumah. Dibaca tiap sholat, Robbi anzilni munzalan mubarakan. Kadang-kadang baru dikabul oleh Allah 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun, ada juga yang 3 tahun, ada yang juga 2 tahun, ada lagi yang langsung. Karena apa? Dapat bini Betawi. Jadi masih bujangan, kuliah di PT IKA, tiba-tiba kenal dengan perempuan Jakarta, punya kontrakan lagi. Anaknya cuman atu-atunya doang tuh, langsung punya rumah. Jadi doanya langsung diijabah oleh Allah. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah itu harus yakin bahwa semuanya itu baik. Tidak hanya baik, tapi terbaik. Misalnya ini, yang laki-laki sekarang punya istri kan, istri bapak-bapak itu yang terbaik. Yang ibu-ibu, mbak, sekarang punya suami kan, suami sekarang yang ada itu suami terbaik, walaupun kadang-kadang nyebelin itu. Memang kadang-kadang orang hidup itu Masya Allah tidak lepas dari godaan. Apalagi kalau perkawanannya ini dengan orang yang secara kehidupan di atas kita, ini kadang-kadang bahaya, Pak. Misalnya perempuan nih, perempuan kumpulannya sosialita itu, nongkrongannya tiba-tiba sering nongkrong di mana, kumpul-kumpul, itu kan pada cerita itu. Cerita masing-masing menceritakan keluarganya, suaminya. Suaminya orang lain perempuan yang punya suami pada cerita, ada yang cerita tiap liburan diajak pergi ke luar negeri atau jalan-jalan kemana aja, tiap minggu diajak begini begitu. Apa kata yang tidak pernah diajak? Waduh, suami gua udah sibuk, hari-harinya nggak ada waktu buat istri, duitnya juga kagak ada. Kadang-kadang ada punya penilaian negatif itu, suami nggak beres nih, yang lain bisa, suami saya kok nggak bisa. Ada lagi yang gara-gara reuni SMA. Ini contoh aja, contoh. Seorang perempuan dulu mau dilamar oleh temennya. Kebetulan temennya itu agak culun lah, duitnya nggak ada, nggak begitu kaya, tampangnya pas-pasan karena nggak ada modalnya. Begitu ngelamar langsung ditolak. Emang lu siapa gitu kan? Gayanya minta ampun itu. Tentu sebagai perempuan kepingin mendapatkan laki-laki yang duitnya banyak, ya wajahnya nggak memalukan lah. Akhirnya menikahlah dengan laki-laki yang duitnya banyak tadi, yang gagah. Setelah dapat 5 tahun, 10 tahun udah punya anak, suaminya yang tadinya duitnya banyak biasa-biasa saja, bahkan ekonominya menurun.
tahu-tahu ada reuni itu. Reuni kumpulan SMA dahulu. Tahu-tahu ada orang yang perlente pakai mobil bagus datang. Ternyata itu laki-laki yang dulu culun tadi. Sekarang udah mentereng, duitnya banyak, ketemu dengan perempuan yang pernah dilamar menolak. Apa kata perempuan tadi? Nyesel dah gua. Kenapa dulu gua tolak yang begini? Sekarang suami saya malah kere katanya. Nah, ini enggak boleh. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, lelaki yang Allah berikan kepada kita, perempuan atau istri yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Nggak boleh nyesel. Wah, kayaknya nggak cocok, Allah nggak adil nih sama kita ini. Nah, nggak boleh begitu. Itu adalah yang terbaik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u, doa itu adalah huwa al-ibadah. Ibadah. Ibadah artinya apa? Ya bentuk pengabdian kepada Allah. Jika dilakukan tentu mendapatkan pahala. Banyak doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering membaca doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam ini juga di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering disebut doa sapu jagat. Mengapa ada doa sapu jagat? Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastajibu al-jawami'a minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang mencakup. Al-jawami itu yang doanya pendek tapi mencakup segala hal. Kan Rabbana, ya Allah, atina, berikan kami ya Allah, fid dunia, dalam dunia ini ya Allah, hasanah, kebaikan. Ini kan mencakup segala hal itu. Fid dunia hasanah, kalau begitu apa saja isinya? Oh, rumah bagus, mobil, pangkat, kedudukan, badan sehat, itu semuanya fid dunia hasanah. Walaupun isinya pendek, tapi memuat banyak. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami dalam akhirat nanti hasanah, kebaikan. Hasanah dalam akhirat kan banyak tuh ya, selamat dari sirat, jalan siratal mustaqim, diberikan siratal mustaqim, termasuk dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksaan api neraka. Itu semua adalah kebaikan urusan akhirat.
perkuliahan. Oke. Oke. Karena jam 7.45 para mahasiswa harus memasuki kuliah, ya kita cukupkan sekian saja. Nanti kita akan lanjutkan. Saya ingin lanjutkan nanti setiap pertemuan jadi supaya tuntas, karena ini hadisnya banyak sekali. Ya, kita mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa. Terutama kita doakan orang tua kita, baik yang mendahului kita maupun yang masih hidup, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.